Baru 6 orang deh. Oke, masuk lagi ya. Ya, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi ya. Sekarang yang tadi kan kita ngitung jarak gitu. Sekarang kita ngitung sudut ya. Nah, ini soalnya udah ditulis di papan tulis. Yang masuk lagi ini baru 12 orang. Ini soalnya. Jadi ini ada balok ABCD FGH. Panjangnya 12 ya, lebarnya 8, tingginya 9. Pertanyaannya kosinus sudut di antara CH dan AE. Jadi AE-nya udah ada gambarnya garis AE, CH-nya nah belum ada ya CH-nya. Kita gambar dulu. Nah, gini. Jadi kosinus sudut di antara CH dan AE. Ini kan nggak nyambung ya AE sama CH. AE-nya di depan, CH-nya di belakang. Nah, berarti kita cari garis yang sejajar CH. Kira-kira garis apa yang sejajar CH? Nih, kamu harus punya apa namanya? Kesadaran ruang gitu, kesadaran ruang. Jadi ini jangan anggap ini gambar, tapi ini anggap ini balok beneran gitu, balok beneran atau nih ruangan kelas ya, ruangan kelas lagi nih. Ruangan kelas. Jadi si CH-nya itu nih, kalau kita lihat dari gambar sini, si CH-nya itu tuh dari pintu situ tuh, nah titik yang ini nih, sampai ke pojokan sini, ini CH ya. CH gitu. Kalau AE-nya itu yang ini, dari mulai speaker itu ke bawah belakang lemari. Nah gini. Kebayang ya? Gimana? Kebayang nggak? Ini kan kayak ruangan kan, kayak ruang kelas kan, hampir mirip, atau kamarnya ya, ini kan mungkin lagi di rumah, di kamar, di ruang tamu, nah kayak gitu. Bentuknya mungkin hampir mirip gini. Garis apa yang sejajar garis CH? Gimana? Tahu nggak garis yang sejajar garis CH? Garis apa? Garis? BE. Garis BE. Ini kan kayaknya kayak tangga. Kayak perosotan. Nah, gini. Jadi kalau BE mah mulus ya, nggak putus-putus sana di depan. Nah, berarti sudutnya itu antara CH dan AE. Berarti sudutnya itu yang ini ya. Yang ini. Nah, jadi itu ya sudutnya. Sudutnya yang gitu. Terus kita bikin modelnya ya. Modelnya ya begini. Gambar modelnya. Sketsa lah.
Ini E-nya di atas, A-nya di bawah, B-nya di sini. Sudutnya berarti yang ini. Sudut E ya, sudut E. Itu. AE-nya berapa AE-nya? Panjang AE berapa? Panjang AE berapa? 9. 9. Kalau AB? 12. Nah, itu 12-an. Tinggal nyari panjang BE ya yang belum. Gimana cara nyari panjang BE? Gimana Pitagorasnya? BE kuadrat sama dengan? Gimana? Kan itu yang miring kan BE-nya. Ayo gimana? Ya udah nih, udah berkali-kali. Sama kayak yang soal nomor 2 ya. Gimana cara nyarinya? Nih, ini kan soal nomor 2. Gimana? Bisa? Gimana? Ya, mau jawab apa? 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 bukan, Pak? Gimana? Apa? Ulangi lagi apa? 9 pangkat 2 ditambah 12. Ditambah. Nah, iya 12 benar kan? pangkat 2. Iya, siku-siku kan? Sama dengan yang miring kan? BE kuadrat. Gitu. 9 kuadrat berapa? Ini beda angkanya ya. Kayak bola-bola nambah saya tadi. 9 kuadrat berapa? 81. 81. Ini begini 81. Nah, ditambah 12 kuadrat berapa? 144. 144. Nah, gini. Jumlahin jadi 225. 25. 25. Jadi BE-nya itu akar 225. Berapa akar 225? Berapa? Berapa 120? 15. 15. Pas ya, angkanya. Nah, 15. Tuh. Jadi di sininya 15. Nah, kalau kosinus itu gimana sih kosinus? Kosinus begini ya. Ini ada kita, segitiga siku-siku. Jadi kalau kita bilang ada sin, ada cos, ada tangan, jadi rumahnya itu di segitiga siku-siku. Ini kebetulan udah siku-siku juga. Tapi kita ini coba yang ini dulu. Misalnya ini sudut X ya. Sudut X di sini. Nah, kosinus itu rumusnya AMI ya, AMI. Kosinus itu AMI, singkatan dari alas dibagi miring. Atau mungkin ada yang bilang samping miring gitu. AMI, kosinus itu AMI. Jadi alasnya itu yang ini. Kan di alas itu kayak alas kaki di bawah ya, alas kaki kan di bawah nih, ini alasnya. Sehingga segitiga sama segitiga siku-sikunya bisa berdiri tegap. Yang miring emang ini yang miring, emang faktanya ini garisnya miring. Yang di sini namanya depan. Kenapa disebut depan? Kan depan sudut. Depan sudut itu. Jadi ada depan, ada alas, ada miring ya. Nah, kosinus itu AMI. Berarti di sini depan sudutnya itu yang mana? Yang AB atau yang AE? Depan sudutnya itu yang AE atau yang AB? Depannya itu yang mana? Depannya yang mana nih? Sudutnya ini kan? Sudutnya ini, depannya berarti ini. Tadi sudutnya yang mana sudutnya tadi? Yang ditandai. Yang E kan sudutnya, yang ini kan sudutnya. Berarti depannya yang AB, ini depannya. Nah, berarti kalau ini kalau nggak mau di sini alas. Kalau di sini miring ya udah jelas di sini miring, memang garisnya miring. Nah, gitu. Jadi ini kan cos E. Nah, gitu kan cos E ya. Cos E sama dengan tadi alas miring rumusnya nih, alas miring. Berarti 9 dibagi 15 itu jawabannya. Ini bisa disederhanakan ya, dibagi berapa? 3. Dibagi 3 bagi 3, 3 bagi 3 5. Jadi jawabannya 3/5. Di sini PG soalnya ya. Udah ada kuncinya lagi. Tapi Bapak belum ingat kuncinya. Nih.
Tuh jawabannya 35 kan? Ada tuh 35 nih kuncinya nih. Tuh A kan jawabannya. Nih, 35 tuh. Gitu ya. Ada pertanyaan? Gimana? Berapa orang nih? Loh, ini dikit. 13 orang. Ada pertanyaan gimana? Gampang kan? Nah, kalau apa tadi kan kosinus AMI ya. Kalau sin apa sin? Kalau sin itu sinus ya. Ini demi ya. Demi. Ya, Depan dibagi miring. Kalau sinus. Depan dibagi miring. Itu kalau sinus. Kalau tangan? Kalau tangan, dea ya. Dea. Depan alas. Ingat-ingat ya. Depan alas. Depan alas. Tangan. Jadi, kan sinus dulu ya, sinus. Kalau sinus, tangan jadi demi amidea. Demi amidea. Demi amidea. Nama perempuan semua demi amidea. Nih, ada pertanyaan? Gimana IPS? Ada pertanyaan? Paham ya? Mudah-mudahan bisa ini dipahami. Gimana, ada pertanyaan? Lanjut kalau nggak ada ke soal yang kedua. Soal yang keempat di bulan kedua. Kedua di sesi 2. Nih soalnya kubus ABCDFGH mempunyai rusuk 8 cm. Titik P terletak di tengah CD. Nilai sinus sudut antara garis EF dan GH. Nah, gambar dulu ini. Kubus. Nih. Nah, gini ya kira-kira. ABCD EFGH 8 cm. Ini ya. Nih gambarnya. Tadi EF. Kok ada EF sih? Ini mungkin maksudnya bukan apa? Bukan P ya. F gini ya. Coba diulangi lagi. Mana soalnya ya? Jadi lupa soalnya yang mana. F ini mungkinnya bukan P. Oh, P itu titik tengah ya. Ini maaf. P-nya titik tengah. Terletak dia di tengah CD. CD. Oh, berarti di sini titik P-nya. Nah, titik P-nya tengah CD, jaraknya nilai sinus antara garis EF, EP ya, bukan EF, EP ke GH. Sinus sudut antara garis EP, EP-nya yang ini ya, gambar dulu, ke GH. Oh, GH-nya berarti kita jangan, apa namanya, GH mah di belakang ya. Jadi kita ngambilnya yang EF ya, yang EF karena GH sejajar EF. Gitu. Jadi lihatnya segitiga EFP, EFP gitu. Pahamnya gimana? Ngerti nggak? Bisa dipahami ya? Kebayang nggak ini? Gambarnya kebayang nggak? Jadi kita jangan ngambil yang GH karena GH mah nggak nyambung ya sama EF. Kan di belakang, F-nya di sini. Bukan F ya, FP, FP-nya di sini, GH-nya di sini. Jadi ngambilnya yang ini. Nah, kita tarik lagi ke garis dari F ke P. Berarti segitiga modelnya ini, gini, gini. Nah, gitu. Sudutnya berarti kalau gitu sudutnya itu ya EP dengan GH atau dengan EF. Yang ini sudutnya. Nah, ini sudutnya. Itu sudutnya.
Nah, EF-nya udah ketahuan ya. Berapa EF-nya? Berapa? EF-nya berapa? 8, Pak. 8. Nah, bila terus yang jawab yang lainnya. Kemudian EP-nya dicari dulu. Nah, kalau EP. Jadi ini EP itu gimana cara nyarinya? E ke P, panjangnya gimana nyarinya? Kalau E ke P ya, E ke P sama dengan panjangnya dengan F ke P, sama nggak? Dari sini ke sini, sama nggak dengan panjang dari sini ke sini? Sama nggak? Sama nggak? Gimana? Sama nggak panjang dari E ke P dengan F ke P? Sama nggak? Ayo. Sama. Sama. Jadi ini kan segitiga sama kaki ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita cari aja yang E ke P. Gimana cara nyarinya? Kita harus temukan segitiga siku-siku yang memuat E ke P. Yang mana segitiganya? Dari garis dari mana ke mana dulu? Jadi ini E ke P kan? Kita ingin cari segitiga siku-siku yang memuat EP. Garis EP. Dari mana ke mana? Punya ide gimana? Yang lain juga, ini ya bersuara. Gimana? Tarik garis dari mana? Dari A ke P. Dari A ke P. Ini kan di dalam ya. Nah, gini. Jadi sebelum ke sini itu, ini kita bikin lagi model yang lain. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di mana? Di titik A. apa? Titik A. Nah, kamu udah sadar nih, udah sadar ruang. Ini 8 kan? Kalau A ke P, nah tinggal nyari ini panjang A ke P. Aduh, nyari lagi. A ke P. Nah, yang ini nih. Kita harus cari lagi segitiga siku-sikunya. Berarti ini biar jelas ya. Kita gambar si putus-putusnya itu. Nah, siku-sikunya yang nanti garis ADP. Garis ADP. Siku-sikunya di mana siku-sikunya? ADP. Ini kan modelnya. Nah, ADP siku-sikunya di mana? Di D. Di D kan? Iya kan? Iya. Ini A, ini berarti tadi 8 kan? Ini A ke D 8. Nah, D ke P berapa? D ke P berapa? 4. D ke P berapa? 4 setengahnya ya, kan karena P-nya itu titik tengah CD. Nah, tinggal dulu ya, di sini aja ya. Jadi AP kuadrat gitu kan, ini kan sisi miring. Jadi jadi 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini jadi 16. Ini 80 kan? 80. Nah, ini. Iya. Jadi AP-nya akar 80. 80 itu berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 80. Ayo, berapa kali berapa 80? Atau biarin aja ya. Kan kita nggak nyari AP kan? Kita nggak nyari AP kan? Ini titik-titik gitu berapa? Sampai sini juga udah panjang E ke P. E ke P gitu. Nah, jadi di sini yang ini kembali, jadi ini udah ketahuan di sini akar 80. Nah, di sini kita kembali ke sini ke yang segitiga apa namanya? Tadi yang ini nih. Nah, nyari EP. Jadi EP kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah AP ya. AP itu tadi akar 80 kuadrat. Jadi di sini EP kuadrat 16 ditambah 80 ya. Nih. Jadi EP-nya itu akar, langsung aja ya, 16 tambah 80, 96. 96 itu berapa kali berapa? Nah ini penting kalau yang di sini EP-nya harus dicari. 96 itu berapa kali berapa? 96. Berapa? Ada yang tahu? 16 kali 6.
Itu 96. Jadi EP-nya itu 4 × 6. Ini pusing nggak? Pusing nggak? Ini panjang ya? Soalnya pendek, Pak. Jawabannya panjang. Nih. EP-nya itu di sini berarti di sini 4 × 6. Ini 4 × 6 juga. Nah, sekarang ini bukan jawabannya ya. Kan kita nyarinya sinus sudut. Yang ini nih. Sinus sudut. Nah, kita tarik garis dari P ke tegak lurus EF. Tarik garis siku-siku. Berarti di sininya ini titik O. Jadi di sininya segitiga modelnya ini EO, ini 4 × 6. Berarti EO-nya berapa EO-nya? Berapa EO-nya? Panjang EO berapa? 4, Panjang EO-nya Pak. berapa? 4. Betul. Ini kan. Nah, sinus itu berarti depannya yang ini kan? Depannya yang ini. Tuh, tinggal dicari depannya. Ini miringnya. Nih. Tadi kan sinus itu depan miring. Ya kan? Nyari depannya. Oh, nyari lagi. Kita gulas lagi. Kalau gitu berarti ini kan tadi apa? P. Berarti ini 4 × 6 kuadrat, ya kan? Sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat ditambah OP kuadrat. Ini 16. 4 apa? Kali 6 ya. Ini 16. Ditambah OP kuadrat. Nih. Ini 16 kali 6 dikurangi 16 gitu kan? OP kuadrat ini kebetulan angkanya sama, jadi ini nggak usah dikalikan ya, angkanya sama. Nah, punya 6 bola. Dikurangi 1 jadi berapa 16-nya? 16-nya ada 6, dikurangi 1 16-nya. Jadi 16-nya ada berapa? Ada? 15. Ada 5. Oh, 5. Ini kan 16-nya ada 6 nih. Ini ada 1 kan, dikurangi kan jadi ada 5 kan? Jadi OP-nya itu akar 16 kali 5. Nah, ini jadi ini apa? 4 × 5 si OP-nya itu. Tuh. Nah, sekarang kita jawabannya ya. Jadi sin tadi jawabannya sin apa? Sin E kan? Sin E. Di depannya itu 4 akar 5. Jadi kalau gitu jawabannya 4 akar 5 per 4 akar 6. Ini jadi coret-coret kan? Coret-coret ini nih. Jadi sin E-nya itu diulangi lagi ya. Sin E-nya itu ini depan bagi miring di 4 akar 5 dibagi 4 akar 6. Jadi akar 5 per akar 6. Dirasionalkan ya. Jadi akar 5 per akar 5. Jadi ini akar 5 kali 5 apa? Akar 6 salah. Akar 6. Jadi ini apa namanya? Akar 30 ya, ini kalikan akar, jadi akar 30 per 6. Ini jawabannya atau 1/6 akar 30. Itu sinusnya ya, sinusnya. Sinus E-nya. Sinus E-nya. Akar 1/6 akar 30. Jadi yang mana soalnya ya? Apalagi sama di soalnya. Nih. Ini nih, panjang lebar. Ada pertanyaan nih, bingung ya? Ini mau muter-muter, ngerjainnya muter-muter. Sinus sudutnya 1/6 akar 30. Ini mana ya jawabannya? Lupa. Kita cari tadi di mana sih? Nah, ini ya. Jadi soal itu yang ini. Nah, ini kan soalnya CD titik P kan. EP dan GH. Sinus sudut antara EP dan GH. Tapi kok nggak ada itu ya? Nggak ada jawabannya? Nggak ada 1/6 akar 30? Makanya ada yang salah, Pak. Yang mana yang salahnya?
Yang di Jadi kita EP kuadrat, yang EP kuadrat OP kuadrat. itu ada 8 pangkat 2. Kok 8 pangkat 2 jadinya 16, Pak? Oh, itu salah ya. Pantesan. Sini salahnya ya. Tadi udah di sini udah benar ya, angka 80 ya, ini 64. Nah, kamu ya, terima kasih ini udah diperingatkan. Jadi berapa? 64 tambah 80 berapa? 144 ya. Oh, ini bagus angkanya ya. Betul kan segini? Jadi bagus ya. Jadi ini itu langsung 12 ya. P-nya 12. Kemudian tadi kita ke EP-nya udah ketahuan ya 12. Di sini 12 ya. Nah, gini, berarti di sini juga 12 juga. Jadi ini bukan. Nah, ini berarti kalau gitu ini saya hapus ya. Ini jadi 12 kuadrat ya, sama dengan 4 kuadrat, sama dengan OP kuadrat. Jadi ini 144 ditambah 16 sama dengan OP kuadrat. Jadi 144 dikurangi 16 sama dengan OP kuadrat. Nih. Betul ya? Gimana? Ada yang salah lagi? 144 dikurangi 16 berapa? 128. 8 OP-nya ya. 128 berapa kali berapa? 128 bagi 4 ya. 12 bagi 4 bagi 4 30 bagi 4 2 32 ya. 32 kali 4. 32 kali 4. Betul nggak? Tapi 32 kali 4 masih bisa dipecah lagi ya. 16 kali 2 kan? Gitu. Nah, gini. Jadi kalau gitu OP-nya itu akar 16 kali 2 kali 4. Jadi ininya jadi 4. Akar 16 4 kan? Akar 2-nya, akar 2 lagi. Akar 4 2. Nah, jadi OP-nya 8, kok di sini. 8 akar 2. Kalau pakai kalkulator langsung ya. 8 akar 2 nih. OP. Berarti kalau gitu 8 akar 2 berarti ini jadi jawabannya sin E-nya jadi apa? 8 akar 2 dibagi 12 ya. Dibagi 4 ini ya. Bagi 4. Ini nih dari tadi dari sini 8 akar 2 dibagi 12. Bagi 4 2 ya. Bagi 4 3. Jadi 2/3 akar 2 ya. 2/3 akar 2. Ada jawabannya. Jawabannya D, jawabannya D. Kita lihat fungsi jawabannya. Iya, jawabannya D. Iya, benar. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Tadi berarti kurang ini, kurang teliti. 8 akar 2, kuncinya di sini aja, jadi merembet. Ya, terima kasih. Maaf, tadi salah ya. Gimana, ada pertanyaan? Jadi lebih bagus nih angka-angkanya, jadi nggak ada akar-akarnya kayak tadi. Lebih bagus sih. Ini ada Pak Oji. Oh, di meja Bu Junita. Ya. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Udah? Gimana? Paham? Aduh, udah ada peringatan. Ini udah ada peringatan. Yang baru masuk gimana? Nanti bisa lihat rekamannya, tapi rekamannya ini yang kemarin masih diedit ya, kepanjangan gitu, ada yang kepotong. Kalau nggak ada pertanyaan diakhiri ya, ini udah mau habis. Sebelum diakhiri, ada mau nanya lagi? Masih ada waktu. On out. Gimana Nabila? Putri Yasmin, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Najwa Rega, ada pertanyaan? Amalia Putri?
Ananda Dirmayanti. Deska. Krishna. Nggak ada ya, Epika. Nggak ada pertanyaan. Paham ya? Nanti bisa diulang lagi ya. Kalau nggak ada, akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan berarti masih mau jarak ulang lagi ya, kan satu pertemuan lagi ya, 3-3 ya. Kemarin juga kan yang kerja pencacahan 3 pertemuan ya. Jadi minggu depan hari Selasa masih yang ini. Nah baru yang hari Rabunya, hari Rabu depan materi baru ya, materi terakhir cuma 1 bab. Cuma 1 bab, tapi terserah sih kalau mau ini lagi boleh. Atau mau yang statistik boleh. Karena kita mau banyak waktu ya, cuma 1 bab lagi. Udah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.